Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pertiwi Nursanti, NPM A1G023057. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen sarana dan prasarana dengan dosen pengampu Bunda Ika Kurniawati, MPD. Nah, apakah kalian siap mendengarkannya? Baik, langsung saja. Menurut kalian, apa itu manajemen sarana dan prasarana? Sebelum kita membahas tentang manajemen sarana prasarana itu apa, sebaiknya kita akan membahas sarana itu apa dan prasarana itu apa. Nah, sarana adalah segala sesuatu yang langsung digunakan dalam proses kegiatan. Kalau di sekolah, sarana berarti alat atau perlengkapan yang dipakai langsung untuk menunjang pembelajaran. Nah, untuk prasarana itu adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang kegiatan, biasanya berupa tempat, fasilitas yang memungkinkan sarana dipakai dengan baik. Nah, untuk manajemen sarana prasarana sendiri itu adalah suatu proses pengelolaan segala bentuk fasilitas, baik berupa sarana maupun prasarana yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Nah, agar dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung terpercayanya tujuan organisasi. Nah, kalau untuk di bidang pendidikan nih, manajemen sarana prasarana itu berarti mengatur semua fasilitas belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, meja, kursi, buku, laboratorium, sampai media pembelajaran supaya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Nah, kalau tadi tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana, sekarang kita akan lanjut ke tujuan dari manajemen sarana prasarana. Nah, di sini ada empat. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan untuk kebutuhan. Nah, maksudnya sesuai dengan kebutuhan ini apa sih? Nah, maksudnya yaitu sekolah atau lembaga itu harus memastikan bahwa semua sarana dan prasarana tersedia sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan guru. Misalnya nih, jumlah meja atau kursi harus sesuai dengan jumlah siswanya. Nah, yang kedua yaitu memastikan sarana dan prasarana digunakan dengan efektif dan juga efisien. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini yaitu fasilitas yang ada itu harus digunakan sebaik mungkin. Efektif berarti penggunaannya tepat sasaran, benar-benar dipakai untuk mendukung pelajaran. Sedangkan efisien itu berarti pemakaiannya tidak boros, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Nah, yang ketiga itu ada menjaga agar tetap dalam kondisi baik. Nah, tujuannya ini yaitu setiap sarana dan prasarana harus dirawat agar tidak cepat rusak. Misalnya nih, buku disampul supaya awet, komputer rutin dicek, gedung sekolah selalu dibersihkan dan diperbaiki bila ada kerusakan. Dengan begitu, fasilitas bisa dipakai lebih lama tanpa harus sering mengganti dengan yang baru. Nah, yang terakhir yaitu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuannya yaitu semua pengelolaan sarana dan prasarana ditujukan untuk membantu tercapaian tujuan pendidikan. Nah, lingkungan belajar yang lengkap, nyaman, dan terawat akan membuat siswa lebih semangat, guru lebih mudah belajar, guru lebih mudah mengajar, dan hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari manajemen sarana dan juga prasarana. Nah, di sini yang pertama yaitu ada membantu terciptanya lingkungan belajar yang nyaman. Nah, di sini maksudnya yaitu manajemen sarana prasarana yang baik akan membuat ruang belajar tertata rapi, bersih, dan lengkap fasilitasnya. Hal ini membuat siswa merasa betah, lebih fokus, dan bersemangat dalam belajar.
Nah, guru pun menjadi lebih mudah mengajar karena fasilitas yang mendukung. Nah, selanjutnya yaitu fungsi selanjutnya ada menjamin keberlangsungan fasilitas. Nah, maksudnya di sini adanya pengelolaan yang baik mulai dari perawatan, pencatatan, sampai pengawasan sarana dan prasarana bisa bertahan lebih lama. Tidak cepat rusak dan selalu siap digunakan. Jadi sekolah tidak perlu sering mengganti dengan yang baru. Nah, yang terakhir yaitu fungsinya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, maksudnya di sini yaitu fasilitas yang lengkap, terawat, dan sesuai kebutuhan akan menunjang proses pembelajaran jadi lebih efektif. Misalnya nih, adanya laboratorium. Nah, ini membuat siswa bisa praktik langsung atau adanya proyektor membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya mutu dan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Nah, di sini ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana itu ada 6, teman-teman. Yang pertama yaitu penggunaan. Nah, perencanaan yang pertama. Nah, maksud dari perencanaan ini apa sih? Nah, ini merupakan tahap awal untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana. Misalnya, sekolah menghitung berapa jumlah kursi, meja, atau buku yang harus disediakan sesuai dengan jumlah siswa. Nah, yang kedua yaitu pengadaan. Nah, pengadaan di sini yaitu proses menyediakan sarana dan prasarana yang yang sudah direncanakan, bisa melalui pembuatan sendiri, atau menerima bantuan. Misalnya, sekolah membeli proyektor baru, atau menerima sumbangan buku dari pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu inventarisasi. Nah, maksud inventarisasi di sini yaitu pencatatan semua sarana dan prasarana yang dimiliki agar jumlahnya jelas, kondisi dan penggunaannya pun jelas. Nah, inventarisasi ini biasanya dilakukan dengan menempel kode inventaris pada barang, lalu dicatat dalam buku inventaris. Nah, yang keempat itu ada penggunaan. Nah, maksudnya ini yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Misalnya, laboratorium digunakan untuk kegiatan praktikum, lapangan untuk olahraga, atau proyektor untuk presentasi pembelajaran. Nah, yang kelima ini yaitu pemeliharaan. Maksudnya pemeliharaan di sini yaitu kegiatan merawat dan menjaga agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik. Contohnya nih, membersihkan ruang kelas setiap hari, memperbaiki kursi yang rusak, atau melakukan pengecatan ulang gedung sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penghapusan. Nah, penghapusan di sini yaitu tahap terakhir ketika sarana dan prasarana sudah rusak parah, hilang atau tidak layak pakai lagi, sehingga harus dikeluarkannya dari daftar inventaris. Misalnya, komputer yang sudah tidak bisa digunakan lagi dibuang atau dijual sebagai barang rongsokan. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh dari sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada contoh dari sarana terlebih dahulu. Nah, di situ ada gambar buku, gambar kursi dan meja, ada alat tulis, komputer, dan juga papan tulis. Nah, ini merupakan contoh dari sarana yang ada di sekolah. Nah, yang pertama yaitu buku. Nah, buku ini seperti buku pelajaran atau buku bacaan yang digunakan langsung oleh siswa maupun guru sebagai sumber belajar utama di kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada meja dan kursi. Nah, perlengkapan ini sangat utama yang dipakai siswa untuk belajar dan menulis, serta guru juga mengajar di kelas. Nah, kalau tidak ada meja dan kursi, bagaimana mereka akan melakukan pembelajaran yang efektif? Yang ketiga yaitu adanya alat tulis dan perlengkapan. Nah, ini seperti pensil, sudah itu penggaris, penghapus, gunting, dan lainnya. Semua ini merupakan sarana yang menunjang kegiatan belajar sehari-hari.
Nah, selanjutnya yaitu ada komputer. Nah, di sini itu dipakai untuk kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, misalnya mengetik, mengakses informasi, atau belajar dengan multimedia. Biasanya digunakan oleh guru untuk menyusun media pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu ada papan tulis. Nah, ini pastinya ada di setiap, sekolah ya, teman-teman. Nah, ini digunakan untuk guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara menulis atau menggambar penjelasan. Jadi tidak hanya dengan metode ceramah saja, tapi di situ guru juga bisa menggunakan, papan tulis sebagai alat untuk, pembelajaran lebih mendalam. Nah, selanjutnya yaitu kalau tadi sarana, sekarang prasarana nih. Apa sih contohnya? Nah, di situ ada 5 gambar, yaitu ada gambar sekolah, gambar suasana kelas, gambar, perpustakaan, gambar laboratorium, dan juga gambar lapangan. Nah, di sini yang pertama yaitu gedung sekolah. Nah, bangunan ini bangunan utama, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Tanpa gedung, proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini merupakan tempat penyimpanan dan penyediaan bahan bacaan serta referensi untuk siswa maupun guru yang mendukung kegiatan literasi dan menambah wawasan. Yang ketiga yaitu adalah lapangan olahraga. Nah, di sini digunakan untuk kegiatan jasmani, olahraga, maupun acara sekolah. Lapangan juga menjadi sarana penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran siswa. Selanjutnya yaitu ada ruang kelas. Nah, ini juga penting nih, tempat siswa atau guru melaksanakan kegiatan belajar setiap hari. Ruang kelas yang nyaman dan membuat pembelajaran yang lebih kondusif. Nah, yang terakhir yaitu ada laboratorium. Nah, di sini fasilitas untuk praktik, percobaan, dan penelitian, terutama dalam bidang IPA. Nah, biasanya pembelajaran itu IPA kan butuh dengan eksperimen. Nah, di sini dengan adanya laboratorium bisa membantu siswa belajar lebih nyata melalui kegiatan eksperimen, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip manajemen sarana dan prasarana. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu efektivitas. Nah, apa sih efektivitas di sini? Nah, prinsip ini berarti setiap sarana dan prasarana harus benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya nih, komputer digunakan untuk pembelajaran, bukan hanya dipajang atau dipakai untuk hal-hal yang di luar kegiatan belajar. Setelah itu ada efisiensi. Nah, ini segala fasilitas harus dimanfaatkan dengan hemat dan tepat, baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Contohnya nih, penggunaan listrik di ruang kelas diatur agar tidak boros atau memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai. Nah, yang ketiga yaitu ada administratif. Nah, ini semua sarana dan prasarana harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem administrasi. Misalnya nih, setiap meja, kursi, dan proyektor diberikan kode inventaris seperti tadi dicatat dan dimasukkan ke dalam buku inventaris sekolah. Nah, yang keempat yaitu ada keberlanjutan. Fasilitas yang ada harus dikelola agar bisa digunakan dalam jangka panjang, perawatan rutin, perbaikan, dan penggunaan secara bijak. Nah, ini akan membuat sarana dan prasarana lebih awet dan tidak cepat rusak. Nah, yang terakhir yaitu ada fungsional. Setiap fasilitas digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, papan tulis digunakan untuk menulis materi pembelajaran, laboratorium untuk percobaan, bukan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Baik, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.